الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin yang saya hormati, kita masih membahas tentang haramnya menyambung rambut dengan rambut lain, haram mentato dan pangur gigi, yang itu semuanya merupakan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sudah diciptakan Allah terkait dengan tubuh kita itu jangan dirubah-rubah, jangan dirubah, jangan diganti dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita telah membaca firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 117-119 terkait dengan informasi dari Allah mengenai janji syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi syaitan bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, dan di antara cara syaitan menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agama adalah dengan merubah ciptaan-ciptaan Allah, dengan merubah bentuk tubuh yang Allah ciptakan, merubah alisnya seperti yang dilakukan oleh banyak manusia, banyak orang Islam. Alis yang baik diganti dengan yang lain, ya. Cukur alis, kemudian rambut pun ditambah dengan rambut-rambut yang lain, dan seterusnya. Termasuk juga adalah melapisi kulit kita dengan tato. Itu juga termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam. Termasuk merubah bentuk gigi, ya. Terkecuali nanti dalam hal gigi ini boleh dilakukan pengobatan, ya. Itu diperbolehkan. Tapi merubah-rubah atau yang sering diistilahkan dengan pangur gigi ini itu termasuk perbuatan yang dilarang. Namun jika gigi menonjol di tempat yang tidak seharusnya, maka boleh untuk dirubah. Itu tidak termasuk litajmil, bukan dalam konteks merubah, ya, dengan mempercantik diri, tapi itu dalam konteks pengobatan. Ada orang yang tumbuh gigi di mana? Di bibir, ya. Itu diperbolehkan untuk diangkat, dirubah, karena bukan tempatnya itu. Itu tidak termasuk yang dilarang. Tapi yang dilarang itu giginya sudah di dalam, normal, ya, diotak-atik lagi. Itu termasuk hal yang dilarang. Dari Asma radhiyallahu an, itu tadi ayat Al-Qur'an Al-Karim 117-116 dari surat An-Nisa. Bagaimana syaitan itu betul-betul akan menyesatkan manusia dengan cara merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis dari Asma radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ibnati asabathal hasba."
sesungguhnya putriku terkena penyakit. Hasbah itu penyakit yang mengenai seseorang yang menyebabkan rambutnya itu rontok. Saya memiliki putri yang terkena penyakit hasbah yang menyebabkan rambutnya rontok. Fatamarraqa sya'raha, ya, rambutnya rontok. Wa inni zawwajtuha, dan sesungguhnya aku akan menikahkan dia. Ya, dia akan menikah. Afa asilu fi, bolehkah saya sambung rambutnya? Yani dipasang rambut palsu. Maka jawab Nabi SAW, la'anallahu al-wasilah wal mausulah, wa fi riwayatin al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan. Jadi yang menyambung, yang punya jasa menyambung rambut, atau yang meminta untuk disambung, semuanya terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang bekerja di tempat-tempat kecantikan. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Banyak pekerjaan yang halal, ya, yang dilaknat itu apa? Termasuk menyambung rambut. Dua-duanya terkena. Yang minta disambung dan yang menyambung terkena. Jadi yang menyambung tidak ada alasan. Loh, saya kan cuma menyambung, bukan saya yang disambung. Ini kan saya cuma menyediakan jasa. Ini pekerjaan saya. Orang Islam itu terikat dengan hukum Allah di dalam menjalani kehidupannya. Baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, ya, ibadah, bahkan dalam urusan-urusan yang bersifat pribadi, aktivitas pribadi yang tidak terkait dengan orang, itu harus terikat dengan hukum Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita mau tidur, itu ada sunnah-sunnah, ya, yang diajarkan. Mau masuk kamar mandi, ada sunnah-sunnah, ya. Orang Islam berbeda dengan orang di luar Islam. Orang Islam itu dia selalu terikat dengan syariat, dan dia menganggap bahwa syariat itu tidak hanya mengatur urusan masjid, tidak hanya mengatur urusan-urusan yang terkait dengan ibadah mahdhah, namun juga terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita, itu juga diatur di dalam Islam. Kita harus ingat bahwa tubuh kita ini merupakan titipan Allah. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai ada orang mengatakan, loh ini kan tubuh saya, ya itu ada sombong, ada. Anda tidak punya apa-apa. Buktinya apa? Ini bukan milik kita. Akan kembali kepada Allah. Akan hilang dari kita. Itu bukti bahwa itu bukan milik kita. Orang yang memiliki itu dia pasti bisa menguasai, dan dia pasti bisa mengatur. Kita tidak bisa mengatur. Sekuat apapun diri kita, kalau Allah ingin mencabut kenikmatan yang ada di dalam diri kita, dalam sekejap hilang. Tidak punya daya dan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kita memang tidak punya apa-apa. Dan faktanya sudah terlihat, semua makhluk semuanya akan kembali kepada Allah, dan semua yang dimiliki oleh manusia akan hilang dari tangannya. Jadi kita harus menyadari kenapa kok sampai diatur. Ya memang ini milik Allah, dan aturan Allah itu sejatinya untuk kebaikan diri kita. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudari saya, kalau masih melanggar aturan Allah, saya sering tekankan, jangan melawan.
Jangan melawan. Jangan menghina. Kok ini tidak oleh. Hati-hati Pak. Ya. Kalau kita masih melakukan perbuatan terlaknat ini, akui itu sebagai kesalahan. Mudah-mudahan diampuni sama Allah. Tapi jangan kemudian menentang. Ada kan sering terdengar dari masyarakat, ini nggak oleh. Ini toh alis dicopor diganti spidol toh nggak oleh. Loh, ini toh, buka aurat sami ini toh nggak oleh. Ini kurang ajar ini. Nanti kalau sudah dikasih penyakit baru dia tak berdaya, baru dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi ingatkan masyarakat kita, kalau kita belum mampu, masih melanggar, akui itu perbuatan dosa. Tangisi dosa tersebut, berupaya untuk bertaubat kepada Allah. Jangan menentang. Jangan menentang. Kemudian dari Aisyah pula, dari riwayat yang semisal dengan riwayat di atas. Wa Aisyah radhiyallahu anha nahwahu muttafaqun alaih. Kemudian dari Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu ama hajja 'ala al-minbar wa tanawala qussatan min sya'rin kanat fi yadi harasin faqala ya ahla al-madinah ayna 'ulama'ukum سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah pada waktu dia melaksanakan ibadah haji. Humaid bin Abdurrahman ini seorang tabi'in. Muawiyah ketika pada saat itu beliau menjadi seorang khalifah, beliau berada di atas mimbar dan dia mengambil potongan rambut dari tangan pengawalnya dan dia berkata, wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Di mana ulama-ulama kalian? Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang hal seperti ini, yakni menyambung rambut dengan rambut yang lain. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Bani Israel itu hancur tatkala para wanitanya memakai ini. Ya, ini wanitanya sudah tidak peduli lagi dengan aturan syariat, rambutnya ditambah dengan rambut-rambut yang lain. Dia tidak puas dengan rambut yang dia miliki, sehingga ditambah lagi dengan rambut-rambut yang lain. Ya, rambut yang lain itu ada rambut buatan, ada yang memang rambut asli, dan dua-duanya terlarang. Ya, mazhab yang sahih dan hati-hati, dua-duanya terlarang. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, riwayat ini menegaskan akan perhatian seorang khalifah terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan memang seharusnya pemimpin itu tidak hanya mengurus soal urusan perut, tapi urusan akidah, urusan agama. Itulah konsep kepemimpinan dalam Islam yang berbeda dengan sekulerisme. Kalau sekulerisme, urusan agama, urusan halal haram itu urusan privat, tidak boleh diatur oleh negara, dan negara tidak boleh ikut campur, dan mereka tidak boleh membawa-bawa itu dalam urusan negara. Itu sekulerisme. Kalau Islam punya konsep kekuasaan itu apa? Li siyasatid din wa dunya, untuk mengelola agama dan dunia. Maka khalifah-khalifah itu juga perhatian dalam urusan keagamaan. Mereka ketika melihat kemungkaran-kemungkaran, mereka akan menegaskan itu. Dan Muawiyah memanggil ulama, mengingatkan ulama-ulama, kenapa ini sudah mulai fenomena terjadinya wanita-wanita memasang rambut palsu ini sudah mulai kelihatan. Di mana ulama-ulama kalian?
Kok ini malah menyebar? Ini satu tanggung jawab. Dan diingatkan bahwa kemungkaran yang mungkin ya, bukan mungkin, yang sudah jelas ya, pada hari ini kita anggap itu sepele. Kemungkaran seperti ini kan kita anggap sepele. Buktinya apa? Banyak fenomena ini. Wanita memasang rambut palsu, ya, nanti tato, kemudian cukur alis. Ternyata itu salah satu penyebab rusaknya masyarakat, penyebab hancurnya masyarakat. Kedurhakaan kepada Allah itu penyebab hancurnya masyarakat. Makanya saya ingatkan kawan-kawan, kita ini kalau ya sekarang ini memang ya perlu nasihat kepada penguasa, itu harus ad-dinu nasihat, tapi disampaikan dengan cara yang baik dan memang efektif. Namun jangan lupa jiran-jiran kita, masyarakat kita. Dan bisa jadi kalau kita merasa ada kezaliman dari penguasa, ya karena rakyatnya zalim juga. Itu yang diingatkan oleh Imam Hasan al-Basri. Kita terkadang teriak-teriak zalim, ternyata berdina kita berbuat zalim sama manusia. Menghina fulan, merendahkan fulan, utang nggak dibayar. Loh, terus teriak-teriak sama penguasa. Itu hadiah. Jadi saya ingin ingatkan, kita wajib memberi nasihat, tapi jangan lupa diri. Ya apa mau umat ini kuat, terkadang di dalam rumah tangga hancur berantakan. Ngurus masjid zakat, jiran zakat, lo ya apa? Terus Allah mau ngasih rahmat. Maka kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, perbaiki diri kalian. Ketika mereka sudah mulai mengadu, ya Imam ini ya apa kita orang kena penguasa begini nih. Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, yang intinya Allah tidak akan memberi kalian seperti ini kalau kalian baik. Udah mungkin. Ini intinya apa ikhwani fillah, kita ini perlu mengoreksi juga ke dalam diri kita, ke pribadi-pribadi, mulai pribadi, keluarga, sampai yang terdekat. Ya mungkin apa yang kita alami itu adalah hasil dari kesalahan-kesalahan kita, akumulasi dari kemungkaran-kemungkaran yang kita biarkan. Jadi sering saya sampaikan ke kawan-kawan, ya akhi, ya jangan terus-terusan ke atas, coba introspeksi diri. Introspeksi diri. Terkadang kita bicara orang masalah, satu contoh kezaliman ya, tapi ternyata bendino kita berbuat zalim loh. Ya, lisan kita ini zalimi manusia. Berapa manusia yang rusak dengan lisan kita ini? Softonya zalim, menghina, merendahkan. Terus kita melihat tuh, ikut zalim, ente zalim. Penipuan di mana-mana, saling jegal, saling membantai. Bukan bantai melupakan darah, membantai kehormatan, membantai bermacam-macam. Itu terjadi ya akhi. Ya, itu fenomena yang subhanallah, yang perlu mendapatkan perhatian. Sehingga kita ini perlu untuk mengoreksi diri, termasuk kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita anggap sepele. Ternyata berdasarkan hadis ini, itu bisa menghancurkan satu masyarakat. Gara-gara perempuan menggunakan apa? Menggunakan rambut palsu. Di sini jangan meremehkan kemungkaran. Ini aja dibahas. Ya, biar ono masalah politik lo begitu. Ya, bisa jadi gara-gara itu loh. Yang ente anggap kecil-kecil ini loh, ternyata itu berakibat rusaknya masyarakat kita. Ini luar biasa apa yang disampaikan di dalam riwayat ini. Bagaimana kita diingatkan, innama halakat Bani Israil, hancur gara-gara wanitanya berbuat seperti itu. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana al-wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung, juga wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato. Hadis Bukhari dan Muslim.
Tato itu jelas ini merupakan budayanya orang-orang di luar Islam. Bahkan sudah menjadi simbol kedurhakaan kepada Allah. Ya, biasanya yang tatoan itu ya rata-rata orang-orang yang jauh dari agama. Jarang ada orang beragama pakai tato, kecuali orang yang hijrah. Ada saudara-saudara kita yang sudah kadung tatoan, ya. Tato di sini wasima itu yang tato yang sampai sampai melekat di kulit itu loh. Paten. Ya. Ada tato tiruan, ya, tato mainan itu digosok sama fulus, ya. Itu dulu dijual itu di sekolah-sekolah itu. Ya itu tetap ya tidak termasuk ini, cuma itu kan langkah menuju ke sana ya. Ini mereka ingin meniru gitu loh. Dan terkadang anak-anak kita asyik gitu. Walaupun tidak yang dimaksud di dalam hadis ini. Tapi itu sudah mulai langkah-langkah untuk menuju ke perbuatan yang dilarang. Maka jangan biarkan anak-anak kita, putra-putri kita memberi tato mainan. Ya, sekalipun itu hanya mainan, sekalipun itu sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al-mughayyirat khalqallah." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan. Ini ungkapan-ungkapan wanita-wanita, bukan berarti keharamannya khusus bagi wanita. Laki-laki pun diharamkan. Kenapa wanita yang disebut? Karena kasus-kasusnya terjadi pada kaum wanita. Sekarang terjadi pada kaum laki-laki. Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta dibuatkan. Jadi orang yang mendukung atau memudahkan atau memfasilitasi kemungkaran itu juga mendapatkan ancaman dan mendapatkan hukuman. Wanita yang mengambil sebagian alisnya namisat, ya, yang mengambil sebagian, apalagi mencukur sampai habis, ya. Yang sampai detik ini saya belum bisa menerima alasan yang logis, ya. Yang jelas syar'inya haram, yang logis saja itu tidak logis. Artinya alis yang indah itu kok bisa dicukur, diganti dengan apa? Dengan ukiran pensil itu loh. Dan terkadang seperti syaitan, mohon maaf, ya, sampai ke sini. Itu apa keindahannya di mana gitu loh. Saya khawatir ya itulah keindahannya, dia menggunakan kacamata syaitan. Sehingga yang seperti syaitan dibilang indah. Itu kan tadi itu surat An-Nisa tadi. Itu salah satu cara syaitan. Dan dia membuat gambaran sesuatu yang mungkar menjadi indah. Jadi sudah dikasih alis sama Allah yang indah. Ini ya Allah, produk yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Tuh dirubah, diganti apa? Pensil. Ya Allah. Jadi secara logika pun itu tidak melbu, tidak masuk. Secara syar'inya jelas diharamkan. Wal mutanammisat. Jadi mengambil sebagian saja itu tidak boleh, apalagi mengambil keseluruhan. Wal mutafallijat lil husn. Dan wanita yang merenggangkan gigi-giginya, al-mughayyirat khalqallah, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ini memang banyak menyebut wanita karena pada saat itu wanita yang banyak melakukan hal-hal seperti ini. Dalam konteks alis gigi itu rata-rata perempuan, ya, jarang ada laki-laki cukur alis. Jarang, walaupun ada, ya. Kalau sekarang yang aneh-aneh ada, yang dulu gak ada sekarang ada, ya. Jadi terkadang
yang tidak dilakoni zaman jahiliyah itu sekarang dilakoni, lebih jahiliyah lagi. Sekarang macam-macam. Orang sekarang telanjang itu belak-belakan. Dulu zaman jahiliyah mereka masih punya rasa malu. Yang disebut mereka tawaf di Ka'bah sampai telanjang, itu jangan dikira siang-siang, Pak. Di malam hari. Kenapa di malam hari? Akan tidak kelihatan orang. Sekarang orang telanjang diperlihatkan. Ya. Jadi kalau dikatakan sekarang zaman modern itu ya tidak mutlak benar. Modern dari aspek teknologi saja. Tapi dari aspek moral, aspek karakter, nilai-nilai kebaikan itu tidak ada. Kemajuannya justru mundur, merosot ke jurang yang paling hina. Jadi kalau dikatakan sekarang zaman peradaban apa? Ya, teknologi, kemajuan teknologi, nah, itu dari aspek itu, dan itu pun tidak memberikan kebahagiaan, ketenangan bagi manusia. Kalau hilang nilai-nilai moral, agama sudah hilang, Pak. Banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, sekalipun dia hidup di zaman, di negara yang serba ada fasilitasnya. Faqalat lahu imra'atun fi dzalik. Ada seorang wanita berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada seorang wanita protes. Dia mengatakan, "Hei Abdullah bin Mas'ud, yang kamu sampaikan Allah melaknat, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu. Kamu jangan mengada-ngada. La'anallah, Allah melaknat. Di mana? Saya baca Al-Qur'an min awal ila akhiri ma fi. Tidak ada itu. Allah melaknat wanita mencukur, yang mentato dan lain sebagainya, enggak ada." Faqala wa ma li la al'an man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu ada di dalam Al-Qur'an? Hal itu ada di dalam Al-Qur'an. Si wanita ini terkejut. Tuh, ada dalam Al-Qur'an. Naam. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu." Ambillah. Yang dibawa oleh Nabi, perintah, instruksi dari Allah, ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi, berhenti. Instruksi dari siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dilarang oleh Nabi ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran memerintahkan orang untuk mengambil dan meninggalkan apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diminta oleh Nabi untuk dikerjakan, kerjakan. Yang diminta oleh Nabi untuk ditinggalkan, tinggalkan. Itu instruksi dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ikhwani fillah, orang-orang zaman sekarang pun ada yang berargumen seperti wanita ini. Tidak ada itu dalam Al-Quran, itu tidak ada. Bahkan mereka sampai mengatakan, saya hanya menerima apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau hadis itu masih bisa jadi itu hadis palsu, bisa jadi berbagai macam. Ya. Jadi dia seolah-olah mempertentangkan atau menganggap hadis itu sesuatu yang terpisah dari Al-Quran. Apa yang termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih, yang maknanya jelas, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Hadis bisa menjadi penjelas bagi Al-Quran. Itu sampai hari ini banyak orang mengatakan, mana dalam Al-Quran mana? Seolah-olah sumber hukum itu hanya Al-Quran. Mereka meremehkan hadis, bahkan terkadang membuang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan
bab tentang larangan mencabut uban, ya, baik di rambut maupun di jenggot. Ya. Larangan mencabut uban. Jadi antum yang sudah punya uban, ya kita orang sudah mulai tumbuh ubannya ini, jangan dicabut. Jangan dicabut. Di rambut pun demikian. Bagaimana kalau dipotong rambut? Itu bukan mencabut namanya. Mencabut itu mencabut. Ya, berarti dari akar-akarnya. Itu jangan dicabut. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, la tantifu syaiba. Kata Nabi, janganlah kamu mencabut uban. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, karena ia adalah cahaya seorang muslim pada hari kiamat. Hadis ini hadis hasan. Jangan dicabut. Disemir boleh. Kita sudah bahas itu. Ya, disemir diperbolehkan, dengan catatan tidak boleh dengan semir hitam. Ya buat apa ya ikhwan fillah, kalau kita sudah CP, antum sudah CP, terus pakai semir hitam kayak muda lagi. Ya kayak apa? Menipu diri sendiri dan orang lain. Ya, terlihat apa? Gagah, terlihat apa? Kayak syab, ternyata usianya sudah mendekati usia sakratul maut. Ya. Usianya sudah. Jadi nggak perlu seperti itu. Karena hitam itu ya jelas identitas anak-anak muda biasanya. Ya wallahu alam apa hikmah dari larangan itu, tapi yang jelas ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir dengan semir berwarna hitam. Selain warna hitam diperbolehkan. Coklat, pokoknya bukan warna hitam boleh. Ya. Diperbolehkan. Ya mau disemir tafadhol, tidak disemir juga tafadhol. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari agamaku, maka ia akan tertolak. Ini termasuk terkait dengan melakukan amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi, mencabut uban. Dan uban ini juga disebutkan sebagai tanda-tanda apa? Tanda-tanda kematian. Ya. Itu sudah diingatkan. Maka orang yang sudah beruban itu dia sudah diingatkan bahwa ajal ini sudah semakin dekat. Kemudian makruh istinja dengan tangan kanan. Istinja itu bahasa kita cebok. Itu dimakruhkan menggunakan tangan kanan. Begitu pula makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i itu kalau tangan kirinya tidak bisa dijadikan, tidak bisa digerakkan untuk cebok, untuk membersihkan kotorannya, maka boleh menggunakan tangan kanan. Itu udzur syar'i namanya. Tapi selama tangan kiri kita bisa, maka segala sesuatu yang terkait dengan membersihkan kotoran itu hendaknya menggunakan tangan kiri. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi." Apabila salah seorang kamu kencing, maka jangan memegangi kemaluannya dengan tangan kanan. Maka jangan memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminihi. Dan jangan beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Wala yatanaffasu fil ina, wala yatanaffas fil ina, dan janganlah bernafas di dalam tempat minum. Ya. Jadi ketika minum jangan sambil bernafas. Nafas jangan masuk ke ke botol kita. Wala yatanaffas fil ina, wala yastanji bi yamini, wal fala ya'khudanna dzakarahu bi yamini. Dan kata Imam Nawawi, dalam bab ini terdapat hadis sahih yang banyak sekali. Ini
terlarangnya memegang beristinja dengan tangan kanan dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian makruh berjalan dengan satu sandal atau sepatu tanpa uzur, dan makruh memasang sandal atau sepatu sambil berdiri tanpa uzur. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Tapi kalau dilakukan tidak berdosa, cuma tidak mendapatkan pahala. Jadi sesuatu yang kita dianjurkan untuk meninggalkannya, itu kalimat atau konsekuensi dari hukum makruh. Jadi larangannya itu tidak bersifat keras, tapi anjuran. Kalau keras itu haram. Haram itu kalau kita kerjakan ya dosa. Makruh kalau dikerjakan tidak dosa, tapi ditinggalkan kita dapat pahala. Dan makruh secara bahasa artinya sesuatu yang dibenci. Kenapa dibenci? Karena dengan dia melakukannya, dia kehilangan pahala. Dia kehilangan pahala. Dia tidak mendapatkan fadilah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamshi ahadukum fi na'lin wahida liyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah dia memakai sandal pada keduanya atau melepaskan keduanya. Jadi kalau mau dipakai kedua-duanya, kalau mau dilepas kedua-duanya. Maka kalau kita kehilangan satu sandal, jangan dipakai yang satu, dilepas saja dua-duanya. Mungkin ada orang dicari sandalnya, ya entah terjatuh atau ditendang orang, dia cuma menemukan satu sandal, maka dipakai satu, jangan dipakai kedua-duanya. Kecuali ada udzur. Ya, ada udzur itu umpamanya kaki kanannya atau salah satu kakinya itu tidak bisa tanpa alas kaki. Ya. Dan hanya ada satu alas kaki, umpamanya seperti itu, maka itu termasuk udzur yang diperbolehkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, "Idzan qata'a syana'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha." Saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah satu tali sandal kamu putus, maka janganlah berjalan dengan satu sandal hingga ia memperbaikinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hingga ia memperbaikinya, artinya kalau yang satu putus, ya jangan kemudian dibiarkan sehingga dia hanya berjalan dengan satu sandal, tapi diperbaiki yang putus ini, sehingga dia bisa menggunakan dua sandal. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila ar-rajulu qa'ima. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah melarang seorang laki-laki mengenakan sandal sambil berdiri. Ya. Ini larangan anjuran dan tidak bersifat haram. Kemudian larangan membiarkan api menyala ketika mau tidur atau sejenisnya, baik lampu minyak atau lainnya. Larangan membiarkan api menyala ketika mau tidur atau sejenisnya, ya, sejenis api, sesuatu yang membahayakan. Baik api itu terdapat di lampu minyak atau lainnya. Ya, dulu itu kan belum ada listrik. Mereka menggunakan penerang itu dengan lampu minyak. Khalas. Sudah ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, itu di sini ada hadisnya, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian membiarkan api menyala ketika kalian tidur.
Ini termasuk anjuran ikhwani fillah, termasuk kalau kita menyalakan lilin, ya usahakan yang tidak penting untuk dinyalakan jangan dinyalakan. Ya biasanya lampu mati itu ya di tempat-tempat yang tidak harus dinyalakan jangan dinyalakan. Tapi terkadang ada tempat yang memang perlu dinyalakan, seperti di kamar mandi atau ya. Jadi usahakan tidak ada api yang menyala ketika kita sedang tidur. Ya, ini untuk menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.